Kami dari kelompok 4 Pancasila kelas S ingin menayangkan sebuah video. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Saputra. Nama saya Rajendra Arasatya. Nama saya Dina Putri. Nama saya Nadia Nama. Nama saya Mirafa Elnisa. Nama saya Maudie Rahmayani. Silakan menonton. Enjoy. Salam. Dari mana nih rombongan nih? Dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Universitas Muhammadiyah Jakarta ditugaskan dari mata kuliah Pancasila, yaitu mengenai sila keempat. Di dalam sila keempat itu tercantumlah sebuah permusyawarahan gitu. Jadi Ini duduk dulu deh. Ada duduk dulu gitu. Biar enak. Oh, kan kita enak. Nih, ayo, deh, duduk dulu semuanya. Jadi disiapin nih. yang tadi saya sudah sempat bilang bahwasanya kita di sini ditugaskan terkait mata kuliah Pancasila, yang dimana tugasnya itu mengimplementasikan dari sila keempat, itu yang dimana hasil kesepakatan kita, yang dimana kita ingin bermusyawarah. Oke, adik-adik semua, terima kasih ya diberi kesempatan untuk melakukan apa nih, kayak semacam wawancara atau sharing ya terkait dari mata kuliah Pancasila ya, khususnya di sila keempat, terutama yang berkaitan dengan musyawarah untuk mufakat. Nah, perkenalkan dulu, saya di sini di perumahan Villa Rizky Ilhami sebagai RT. Nanti bisa dijadikan narasumber dalam wawancara ini. Nah, terus di sebelah saya tokoh masyarakat di Villa Rizky, Bapak atau Riyadi, itu yang sering melibatkan diri dalam kegiatan di lingkungan perumahan Villa Rizky Ilhami yang sekarang sedang dijalankan sama Mas Riyadi ini atau Medi. Ini adalah keterkaitan kemusyawarahan terkait renovasi dan pembangunan TPA untuk anak-anak di perumahan ini. Nanti boleh bertanya ke saya atau ke Pak Riyadi terkait pengamalan sila keempat, khususnya yang berkaitan dengan kemusyawarahan dalam mengambil suatu keputusan di lingkungan
organisasi yang paling rendah di lingkungan kita, yaitu organisasi di tingkat RT. RT itu termasuk salah satu lembaga yang ada di negara kita, itu lembaga yang paling terkecil, yaitu hukum tetangga. Jadi mungkin dari situ bisa menjadi sumber atau inspirasi dari wawancara ini. Monggo silakan siapa yang mau pertama bertanya atau sharing atau bertukar pendapat terkait pengamalan silang keempat itu. Atau dari Pak Tri boleh memaparkan sedikit terkait kemusyawaratan dalam mengambil keputusan dalam program atau proyek renovasi di klaster perumahan Mina ini, perumahan Galaxy maksudnya. Ya Pak Tri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Eno dan seluruh mahasiswa yang sudah menjalankan tugas kemahasiswaannya. Di sini saya sebagai ketua panitia, saya perkenalkan diri, nama saya Triadi. Diberi amanah kepercayaan untuk menjadi ketua panitia pembangunan renovasi musola Mina dan relokasi TPA. TPA itu Taman Pendidikan Anak-anak khusus agama Islam yang saat ini sedang berjalan, sudah progres di 59% itu relokasi TPA. Terpilihnya saya sebagai ketua panitia berdasarkan musyawarah dan mufakat seluruh keluarga Mina yang diwakili oleh kurang lebih 27 kepala keluarga waktu rapat pembentukan panitia dan ketua panitia. Alhamdulillah amanah dan kepercayaan itu jatuhnya ke saya dan saat ini sedang saya laksanakan. Mungkin itu saja yang saya perlu perkenalkan diri. Dari adik-adik kalau mau ada pertanyaan atau ada mau sharing, monggo silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Jadi ya Pak RT yang telah memaparkan sedikit tentang program-program. Yang pertama yang kita ingin tanyakan terkait renovasi TPA. Apakah nantinya yang menjadi anak-anak atau anak murid dari TPA itu hanya dari komplek sini atau umum? Jadi fungsional yang sedang kita galakkan saat ini adalah kapasitas. Karena kemarin dengan kita hanya anak-anak dalam lingkungan klaster Mina itu sudah overload. Jadi sempat ada kegiatan sekolahnya itu sampai ke teras. Karena sekolah TPA di sini dibagi beberapa kelas berdasarkan umur. Ada kategorinya. Kemudian semakin kesini semakin banyak yang warga yang ikut, tambah lagi semakin banyak juga warga yang dari luar masuk ke dalam perumahan kita, akhirnya nambah mahasiswa juga, nambah siswanya juga, akhirnya kita buat untuk merelokasi yang lebih besar. Tujuannya adalah selain menampung dari adik-adik yang di klaster Mina sendiri, juga memang ada peluang dari klaster lain, lintas klaster. Itu memang sudah dalam wacana. Kenapa kita merelokasi ini? Untuk mempersiapkan itu. Dan tempatnya pun lebih representatif ya, karena kalau musola itu kan lebih terbuka. Tidak ada pembeda, ini kelas A, B, C, anggap kelasnya ya, saya nggak tahu jenis kelasnya, tapi saya tahu dari umur saja. Jadi kelas ini umur A1 sampai 5 misalnya, 5 sampai 10, 10, 15 itu tidak ada pemisah. Dan di relokasi yang sedang kita bangun ini, itu nanti ada partisi portable pemisahnya, kelas tapi tidak permanen.
Jadi gurunya fokus ngajar untuk yang usia sekian. Anak-anaknya pun juga tidak jauh dari lingkungan tempat kelasnya dia. Gitu. Jadi jawabannya memang kita mempersiapkan dari luar kelas terminal pun boleh, silakan untuk belajar di sini. Karena kita sudah mempersiapkan tempat yang lebih representatif. Sudah ada memang beberapa guru yang mempertanyakan itu, boleh nggak nanti klaster lain sekolah di situ? Ya, kita tentu jawabnya boleh. Sampai saat ini karena tempatnya belum memadai, ya kita sedang mempersiapkan. Ya. Jadi artinya tidak ada jurang pemisah ya, Iya. klaster lain atau Iya. klaster ini jadi satu. Ya, betul. Selanjutnya terkait relokasi itu ada sih Pak, terkait pro dan kontra. Pasti ada Pak, pasti ada. Kalau dalam analogi sederhana itu, kita kalau nanam bunga pasti rumput tumbuh ya. Kalau kita nanam rumput, bunga nggak akan tumbuh. Artinya setiap ada kebaikan pasti ada yang mengikuti itu. Bukan kejahatan ya, pro dan kontra itu pasti akan selalu ada. Khususnya apalagi terkait masalah bentuk bangunannya, kemudian luas bangunannya, kemudian anggarannya dari mana saja sumbernya, itu pun pasti menjadi pro dan kontra. Tapi selaku kita sebagai pelayan masyarakat, ini artinya panitia yang berjalan dengan cara transparan, kolektif dan kolegial, kita itu terapkan di sini, semuanya bisa melihat, memandang dan memantau proses pekerjaan, kemudian proses yang lain-lainnya. Jadi semuanya sudah transparansi. Menepis pro dan kontra itu yang kita fokuskan adalah yang sisi kontranya. Apa yang mereka pertanyakan sudah kita jawabkan semua. Apa yang mereka khawatirkan sudah kita klarifikasi semua. Pasti lanjut. Terkait kontra, ada nggak sih dari pihak kontra itu kayak masih belum menerima terkait pendapat kontra yang seperti ini? Kalau secara langsung sih tidak ada, tapi suara bisingan angin dari burung itu pasti ada ya. Makanya tadi saya bilang, dengan transparansi kita dalam proses dari A sampai Z yang bisa dilihat oleh siapapun, mestinya sudah tidak ada lagi yang berpikir negatif. Artinya untuk pihak yang kontra semuanya terjawab. Tadi kan sudah dijelasin ada pro dan kontra dalam terkait renovasi TPA. Tentunya renovasi TPA tentunya perlu dana. Ya. Dari mana sih dana itu bisa terkumpul? Tentunya kan berarti yang pro itu mungkin akan mudah karena itu bisa kayak penjualan yang besar. Nah, kalau yang kontra itu akan lebih sulit karena kita istilahnya apa ya? Nolak gitu ya. Nah, gimana sih mengumpulkan dana? Tentunya kan dananya tidak kecil gitu. Nah, mestinya akan dibutuhkan dana yang besar. Dari mana sih dana itu bisa digunakan? Jadi begini, terkait anggaran ya itu. Kalau dana itu anggaran dari awal, mulai perencanaan, desain, bentuk bangunan sampai bahan material itu kan butuh anggaran atau dana yang besar. Tapi terkait kalau ada yang kontra, kalau yang setuju-setuju saja sih oke-oke aja, sumbangan atau apa, karena mereka juga pada dasarnya sudah setuju. Nah, yang dipertanyakan kalau gimana nih kalau dengan yang kontra gitu kan. Tadi sudah disampaikan juga, kalau yang kontra melihat hasilnya kan, begitu udah melihat
hasilnya, oh iya ternyata bagus, transparan, sesuai dengan yang warga inginkan, otomatis akan menepis yang tadinya berpikiran mereka, kok kenapa direnovasi, kenapa ini kan butuh anggaran besar gitu. Setelah melihat hasilnya kan jadi berubah pikiran, akhirnya oh iya benar juga ya, setuju juga gitu. Pokok intinya apa yang diperbuat dulu akan membuahkan hasil kepercayaan dari yang tadi yang tidak setuju. Nah dari situ jadi sedikit gambarannya adalah yang tadi tidak setuju, gua nggak usah nyumbang, kiranya gitu kan, saya nggak usah nyumbang, bahasanya gitu kan, saya nggak usah partisipasi. Ternyata begitu melihat hasil, oh bagus nih, ya udah jadi ikut urun patungan segala macam. Nah sebenarnya seperti itu. Selain dari warga, kita juga ada dana-dana dari relasi-relasi yang warga-warga miliki, misalkan dari OSP kantongnya, di mana itu ada sumber dana. Nah, Tambahkan lagi. Jadi kalau dalam nanti dari dua sisi ya. penggalangan dana itu kita ada dua sumber, satu internal, satu eksternal ya. Internal itu dari warga kita sendiri, sifatnya itu kita fundraising. Fundraising itu kita blasting proyeknya, anggarannya, estimasi biayanya, kemudian sampai list sudah berapa banyak yang sudah memberikan listnya di situ. Masing-masing kita buat satu paket, anggap 100.000 per paket. Jadi ada warga yang sampai 10 paket, ada yang sampai 15 paket, ada bahkan ada 20 paket. Pak Ustadz itu ada 20 paket, artinya kan maaf ya, satu orang ada yang sampai 2 juta. Ini kita ambil sampel saja, itu internal. Kalau dari sumbernya eksternal itu kita memang ada tim penggalangan dana khusus. Yang tadi Pak Hendra sampaikan itu ya, mereka yang memiliki link jaringan yang cukup luas di luar, baik dari sisi kolega pekerjaan, bisnis, ataupun dari instansi-instansi pemerintah. Pihak estet pun kita libatkan, pihak kelurahan kita libatkan, LPM, kecamatan kita libatkan, bahkan sampai keanggota dewan juga kita libatkan. Proposal itu sudah masuk ke mereka, itu sumber dananya. Kalau mulai tahu rencana ini bisa Sudah. Nah, Tadi kalau nanti kan dari kita lewat kan udah ada itu ya musola yang sekarang eksis tuh yang sudah berjalan, misalnya musola yang udah ada berdiri. Nah, nanti setelah dari sini boleh diambil gambarnya, izin foto yang sedang proyek yang sedang dikerjakan. Estimasinya kemungkinan Desember sih insya Allah pertengahan atau akhir sudah selesai sih. Kalau melihat dari kondisi sekarang udah 59 ya, 59% tuh untuk yang kelas TPA-nya insya Allah sudah selesai di akhir Desember sih. Kalau dibilang estimasi kapal itu yang lagi bangun yang di depan itu nantinya bakal dijadikan TPA di situ. sementara Yang lagi dibangun. ya. Jadi kenapa disebutnya kita relokasi? Ya, bukan TPA ya. Artinya nanti musola tetap kita akan relokasi menjadi lebih kapasitas lebih besar. Tempat relokasi TPA yang sekarang dibangun ini adalah fungsinya sementara. Makanya kita sebutnya relokasi. Setelah relokasi jadi anak-anak itu pindah sementara di bangunan sekarang sambil renovasi yang di musola. Karena pembangunan musola itu cukup lama ya, 10 bulan sampai 1 tahun. Setelah musolanya jadi ya dikembalikan fungsinya mereka di musola. TPA-nya ya. Ya, gedung yang sekarang menjadi relokasi TPA ini akan menjadi gedung serbaguna, artinya bisa digunakan oleh warga untuk balai warga,
posyandu yang bersifat sosial masyarakat. Terkait pembangunan atau relokasi itu kalau dari warga itu ada sangat nggak Pak, terkait pembangunan ada misal harus bangun ini harus bangun itu Ada. Jadi bentuk bangunannya pun sebelum didesain kan pasti ada masukan beberapa warga. Itu makanya kita fungsinya musyawarah supaya semuanya puas nih. Semuanya kita buka dulu, open discuss. Ada yang request, Pak ini kalau ini begini, ada yang pengen catnya warnanya ini, ada yang pengen ruangannya begini gitu ya. Kita kumpulkan menjadi satu, bentuklah jadi desain. Oke, jadi intinya perlu diadakan relokasi ke musola itu tujuannya agar memuat kapasitas lebih banyak. Betul. Jadi nanti sementara untuk anak TPN dipindahkan ke bangunan yang lagi dibangun itu. Jadi intinya terus ada Mungkin yang perlu dipertegas dan diperjelas adalah fungsi kita selaku masyarakat dan kebersamaan ya. Itu yang selalu kita tanamkan adalah selalu apapun itu tidak ada keputusan sepihak perorangan ataupun per kelompok, semuanya berdasarkan musyawarah mufakat. Makanya kita selalu diskusinya terbuka di tatap muka ataupun di grup yang seluruhnya bisa membaca agar menghindari fitnah-fitnah yang ini gua nggak dikasih tahu gitu, gua ini nggak dikasih tahu lu baca dulu di grup. Mestinya di situ artinya musyawarah itu sudah berjalan dari hal yang kecil pun kita sudah jalankan menghindari fitnah-fitnah yang sebarannya kita boleh. Pasti misalnya itu berapa hari? Apanya? Oh boleh nanti habis dari situ mungkin sama Pak Teh sekali narak. Kalau dari pos itu nanti sebelah langsung belok kiri aja. Mentok itu lagi dibangun. Ya mungkin saya perjelas juga ini tuh nanti ada gede banget sih TPA tinggi gitu. Tadi saya bilang bahwa TPA itu pindah ke situ sifatnya sementara. Artinya jangan sampai nanti bangunan yang kita sudah ada anggaran terus sia-sia setelah dia balik ke habitatnya musola. Kenapa saya bilang tadi setelah TPA itu kembali ke musola? Artinya kan bangunan ini nggak mungkin kita kosongin. Itulah saya bilang menjadi gedung serbaguna. Kalau orang melihat sepintas mungkin nggak seperti TPA, oh gede banget nih, tinggi banget nih. Mungkin bisa dibilang, kok mewah banget sih buat TPA. Nah, karena saya berbicara untuk jangka panjang, bukan hanya sekedar TPA saja. Kalau kita kemarin itu sempat ada masukan, kenapa kasih rumah aja? Ya simpel memang. Tapi kita punya fasilitas cukup besar. Fasum juga kan menjadi tempat buat masyarakat bisa memanfaatkan yang namanya fasum. Kenapa kita tidak sekalian saja buat sekalian jangka panjang? Mumpung kebutuhan itu juga yang sedang kita jalankan sekarang, nantinya bakal kita pakai lagi sampai seterusnya. Ya udah kita bangun aja sekalian. Jadi kita kalau adik-adik melihat bangunannya tinggi banget nih, mungkin terkesan seperti kayak bor gitu. Ya itu memang tadi saya bilang bahwa kita buat jangka panjang. Jadi setelah anak-anak TPA musola jadi balik ke musola nggak mungkin kosong. Saya bilang ini bisa buat balai warga, bisa buat posyandu, atau mungkin bisa buat sarana olahraga. Dan itu pun berdasarkan kesepakatan musyawarah. mungkin sudah banyak penjelasannya dan lain-lainnya. Mungkin saran kita adalah perbanyak terkait musyawarah, terus juga terkait pertemuan itu adakan secara transparansi, tidak melalui satu atau dua orang saja, tapi ya melalui semuanya. Mungkin itu saja yang bisa kita tanyakan.
beberapa mohon maaf dan terima kasih Pak Riyadi dan Pak RT yang telah meluangkan waktunya. Kami ucapkan terima maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk perkenalkan, nama saya Muhammad Abdi Saputra. Saya Hendra Asmia. Saya Dina Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Jawab.